Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kurniati, NIM 2019 010002. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar patofisiologi. Nah, yang pertama yaitu patologi. Nah, patologi ialah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, kemudian yang kedua yaitu patologi klinik. Nah, patologi klinik ialah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kimia klinis atau reaktif biokimia, sel atau jaringan, mikrobiologi, hematologi, imunologi, dan imuhematologi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu patofisiologi. Nah, patofisiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi akibat penyakit. Nah, yang selanjutnya yaitu patofisiologi ini fokus pada mekanisme penyakit atau proses dinamika yang menampakkan tanda atau sing dan gejala. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari penyakit. Nah, apa sih pengertian dari penyakit? Nah, penyakit adalah kegagalan organisme untuk beradaptasi atau mempertahankan hemostatis. Nah, yang selanjutnya yaitu benih penyakit. Nah, benih penyakit dibagi menjadi beberapa agen. Yang pertama yaitu bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip klasifikasi penyakit. Nah, yang pertama yaitu penyakit kongenital atau kelainan genetik, kromosom, dan malformasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyakit radang merupakan respon fisiologik jaringan yang hidup terhadap rangsang yang merugikan. Nah, penyakit kongenital yaitu gangguan metabolik dan degeneratif kelainan kongenital atau kesalahan metabolisme waktu lahir dan diturunkan melalui gen yang rusak dari orang tuanya. Nah, gangguan metabolik yang didapat misalnya DM. Nah, gangguan degeneratif ditandai dengan hilangnya struktur dan fungsi jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan vaskuler. Nah, gangguan vaskuler merupakan keadaan sebagai hasil dari gangguan aliran darah. Nah, sedangkan gangguan pertumbuhan merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konsep dasar patofisiologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem respirasi. Nah, apa sih pengertian dari sistem respirasi? Nah, sistem respirasi ialah proses menghirup atau memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Nah, kemudian perjalanan penyakit pada sistem respirasi. Nah, salah satu patofisiologi penyakit di dalam sistem respirasi itu banyak yang bisa terjadi. Nah, jadi jenis-jenis penyakit yang ada dalam sistem respirasi itu sendiri ada yang dikenal dengan asma, ISPA atau infeksi saluran pernapasan bagian atas, kemudian bronkopneumonia, faringitis, radang pada laring, penyakit paru, dan yang terakhir yaitu PPOM atau penyakit obstruksi menahun. Nah, yang pertama tadi itu penyakit asma. Nah, asma ini disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Nah, biasanya sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Penyakit asma atau sesak napas ini banyak sekali yang dialami oleh manusia. Nah, asma ini bisa disebabkan oleh alergi pada debu, bulu, atau asap rokok. Masuknya alergi itu akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Kemudian yang kedua yaitu ISPA. Nah, ISPA ini adalah infeksi saluran pernapasan atas. Nah, yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Nah, ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Nah, sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Nah, kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Nah, walaupun demikian, seorang perlu waspada dan mengetahui kapan saatnya perlu berkonsultasi dengan dokter serta cara mencegah penyakit ini.
Nah, penyebab dari ISPA ini adalah virus atau bakteri yang mudah sekali menular. Nah, penularan virus atau bakteri menyebabkan ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Nah, virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebabkan melalui udara masuk ke hidung atau mulut orang lain. Nah, selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang berkontaminasi atau berjabat tangan dengan penderita. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu bronkopneumonia. Nah, bronkopneumonia adalah jenis pneumonia yang melibatkan peradangan pada alveolus dan bronkus. Nah, penyakit ini merupakan tipe pneumonia yang paling sering terjadi pada anak-anak dan menjadi penyebab utama kematian anak-anak di bawah umur 5 tahun. Kemudian gejala pada bronkopneumonia ini biasanya diawali dengan indikasi seperti flu pada umumnya. Nah, semakin hari gejala ini akan semakin parah. Nah, pengidap dewasa atau anak-anak bisa mengalami gejala yang berbeda-beda. Nah, gejala bronkopneumonia pada orang dewasa biasanya batuk berdahak, disertai dengan demam, bisa disertai dengan menggigil, sakit kepala, pegal-pegal, dan sesak napas, nyeri dada, dan mual. Nah, kemudian gejala pada anak-anak. Nah, gejala bronkopneumonia pada anak-anak biasanya batuk, hidung tersumbat, demam, detak jantungnya cepat, anak lebih rewel dari biasanya. Kemudian yang terakhir yaitu susah tidur. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu faringitis. Nah, keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Nah, faringitis ini seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri. Sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Kemudian yang kelima yaitu radang pada laring atau laringitis. Nah, laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Nah, peradangan yang biasa terjadi disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi atau infeksi pada laring. Nah, suara serak atau parau bahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang muncul jika seseorang mengalami laringitis. Nah, kemudian penyakit yang keenam yaitu penyakit paru. Nah, salah satunya yaitu kanker paru-paru. Nah, di antara gangguan pernapasan lain, kanker paru-paru mungkin merupakan penyakit yang paling berbahaya. Nah, penyakit ini muncul karena faktor genetik, paparan bahaya kimia berbahaya, atau kebiasaan merokok. Perokok pasif juga sama berisikonya mengidap kanker paru-paru. Nah, pasien kanker paru-paru umumnya akan merasakan gejala seperti sesak napas, batuk kronis disertai dengan darah, suara serak, tubuh lemas, nyeri dada, serta berat badan yang turun secara drastis. Nah, seperti halnya kanker jenis lain. Nah, kanker paru-paru diklasifikasikan menjadi 4 stadium. Nah, menurut tingkat keparahannya. Nah, tingkat stadium akan menentukan jenis pengobatan atau terapi yang harus dijalani oleh pasien. Nah, kemudian yang terakhir yaitu PPOM atau penyakit obstruksi menahun. Nah, salah satunya yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Nah, atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis adalah jenis penyakit yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Nah, penyebabnya bisa karena paparan asap rokok, baik rokok aktif maupun pasif. Nah, polusi udara, debu, atau asap pembakaran kimia dalam jangka panjang. Nah, sebagai salah satu penyakit progresif, kondisi pasien PPOK biasanya akan makin memburuk seiringnya waktu. Nah, terutama jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, gejala yang muncul biasanya berupa sesak napas, menghi, batuk berdahak, kelelahan, nyeri dada, penurunan BB, sampai pembekakan di area tubuh yang tertentu. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi adalah beberapa penyakit atau gangguan-gangguan masalah tubuh yang ada pada sistem respirasi. Nah, yang berkaitan dengan kasus-kasus itu semua, jadi semua gangguan yang saya sebutkan barusan adalah masalah-masalah atau gangguan yang terjadi pada organ atau di setiap organ atau bagian-bagian dari sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu sendiri ada yang kita kenal dengan hidung, rongga hidung, rongga mulut, faring, laring. Nah, kemudian di antara faring dan laring terdapat epiglotis
dan pita suara. Nah, kemudian trakea, bronkus. Nah, bronkus ini dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama yang menuju ke paru-paru dekstar, kemudian yang kedua yang menuju ke paru-paru sinistar. Kemudian bronkiolus, alveolus, diafragma, dan otot-otot pembentuk lainnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar patofisiologi dan macam-macam penyakit pada sistem respirasi dan beserta penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua penyakit. Yang pertama yaitu efusi pleura. Nah, efusi pleura adalah pengumpulan cairan dalam ruang pleura yang terletak di antara permukaan fecalalis dan parientalis. Nah, proses penyakit primer jarang terjadi tetapi biasanya merupakan penyakit sekunder terhadap penyakit lain. Nah, efusi pleura adalah kondisi di mana udara atau cairan berkumpul di rongga pleura yang dapat menyebabkan paru kolaps sebagian atau seluruhnya. Nah, kemudian efusi pleura ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama efusi pleura transudat merupakan ultraviolet plasma yang menandakan bahwa membran pleura tidak terkena penyakit. Akumulasi cairan disebabkan oleh faktor sistematik yang mempengaruhi produksi dan absorpsi cairan pleura. Nah, kemudian yang kedua yaitu efusi pleura eksudat. Nah, efusi pleura ini terjadi akibat kebocoran cairan melewati pembuluh kapiler yang rusak dan masuk ke dalam paru terdekat. Nah, kemudian yang kedua yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari batuk pilek hingga penyakit yang lebih parah. Nah, kemudian gejala virus corona bervariasi dari flu ringan hingga radang paru-paru atau pneumonia. Nah, keluhan dapat membaik dengan mudah pada sebagian pasien. Namun, sebagian pasien lainnya bisa mengalami keburukan gejala dengan cepat. Nah, keluhan-keluhan dapat muncul pada 22-14 hari setelah terjadi paparan virus. Nah, keluhan dapat membaik dengan mudah pada sebagian pasien, namun sebagian pasien lainnya bisa mengalami pemburukan gejala dengan sangat cepat. Nah, kemudian gejala umum yang terdapat pada orang yang terpapar virus corona atau COVID-19 itu seperti demam, menggigil, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak napas, nyeri otot, kelelahan, dan gangguan pada gangguan pada indera penciuman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Nah, sebelum saya menjelaskan perjalanan darah pada sistem kardiovaskular, saya akan menjelaskan pengertian dari kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung. Nah, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan darah pada sistem kardiovaskular. Nah, yang pertama, darah masuk melalui vena cava superior atau bagian atas dan vena cava inferior di bagian bawah. Kemudian darah akan mengarah ke atrium kanan. Nah, setelah di atrium kanan, darah akan mengarah ke ventrikel kanan. Tetapi sebelum memasuki ventrikel kanan, darah akan melalui 3 katup, yaitu katup tricuspidalis. Nah, kenapa dinamakan katup tricuspidalis? Karena katup tricuspidalis adalah 3 cabang daun. Nah, selanjutnya darah yang akan CO2 akan masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah, kemudian darah tersebut akan diubah. Prosesnya yaitu darah yang awalnya CO2 akan diubah menjadi O2, yaitu proses oksigenasi atau difusi. Nah, kemudian darah dari paru-paru yang sudah diubah menjadi O2 tadi akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonari. Nah, darah dari atrium kiri akan mengarah ke ventrikel kiri, akan melalui kutub bicuspidalis. Nah, kemudian darah yang sudah masuk ke ventrikel kiri akan masuk ke aorta. Nah, darah dari aorta akan keluar melalui 3 pintu. Yang pertama yaitu brachiocephalica, subclavian, dan communis carotis. Kemudian fungsi dari kardiovaskular. Nah, fungsi dari kardiovaskular memiliki
mengalirkan darah ke seluruh tubuh saat ada gangguan maupun penyumbatan di kedua bagian tersebut. Nah, sirkulasi darah di tubuh dapat terganggu dan bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kardiovaskuler. Nah, ada beberapa penyakit terhadap sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu seperti aritmia. Nah, aritmia adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Nah, aritmia ini terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, PJK atau penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Nah, kondisi ini membuat pasokan darah menuju ke jantung menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, PJK dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Kemudian yang ketiga yaitu kardiomiopati. Nah, kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung. Nah, kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu stroke. Nah, stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hipertensi. Nah, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, sedangkan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah juga terdiri dari dua nilai yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.